Diawali dengan memperlihatkan sebuah aksi bongkar barang haram tepat pabriknya sendiri. Namun ketika sedang asik bongkar-bongkar, tiba-tiba Ta-da! Who's this guy? Oh, what's the Olga? What the fuck are they? Was camouflage in that, innit? It was a good idea. Echo 4, this is Echo 1. Echo 1, move when ready. Over. rupanya pihak militer sudah berada di tempat itu. Mereka mulai menelusuri setiap ruangan dan menghabisi seluruh pekerja di sana tanpa terkecuali. Echo, you're clear on green 1. Over. Setelah memastikan tidak ada lagi yang tersisa, tentara itu segera membakar pabrik tersebut dan langsung meninggalkannya saat itu juga. Dan kisah akan berfokus pada seorang bapak-bapak tua bernama Andy, hidup sebatang kara tanpa ada seorang pun keluarga atau kerabat yang dia punya. Namun meski begitu, Andy masih hidup sampai sekarang meski tampak raut wajahnya tidak memiliki gairah, seolah sedang memikul beban pikiran yang terlampau berat. Entah karena banyak pikiran atau apa, ketika dia sedang bekerja, Andy malah melayani seorang pelanggan sambil melamun sehingga sahabat sepekerjaannya menyarankan Andy untuk beristirahat saja terlebih dahulu. Andy, you okay, mate? You seem a bit distracted today, that's all. Tak lama kemudian datanglah manajer tempat Andy bekerja, di mana kedatangannya ke sana adalah untuk memarahi Andy yang memecat seorang pegawai dengan kasar. Last chance. Demi meringankan bebannya itulah, Andy pergi menemui seorang psikiater untuk curhat terkait beban yang dipikulnya selama ini, berharap psikiater yang diajaknya bicara bisa membantunya, meski itu hanya sedikit saja. How are you, Andy? I'm fine. Ketika Andy meminta untuk berbuat apa yang dia mau pun, tiba-tiba saja dia teringat akan kenangan ketika masih berperang dulu, di mana satuannya tewas akibat bom bunder yang terlambat mereka sadari. What do you think happens after? What's left is their empty eyes staring right through you. I'm afraid of not living life. Sementara itu di rumah ketika Andy masih di medan tempur, terlihat anaknya yang sudah beranjak remaja bernama Rachel sedang bersitegang dengan ibunya ketika dia tidak diizinkan untuk pergi bermain. Bukan apa-apa, si ibu sangat khawatir jika terjadi apa-apa dengan anaknya dan tak ingin ditinggal pergi, seperti ayahnya meninggalkan mereka dan tak pernah pulang dari medan laga. Sorry. Just be safe. Promise me. Rupanya Rachel pergi dengan pacarnya bernama Cassius yang baru saja mereka bertemu. Cassius langsung meminta izin untuk pergi besok dalam rangka urusan pekerjaan dan berjanji jika hari ini mereka akan berpesta sebelum hari keberangkatannya. They need me to go away for a couple weeks. Up north. How many more trips is it gonna take? A couple more jobs and then we're set. Sebelum berpesta, Cassius terlebih dahulu mengajak Rachel pergi ke tempat temannya untuk mengambil barang yang ternyata Cassius ini adalah seorang kurir barang haram sekaligus anak dari gembong yang paling besar di kota tersebut. What if you get pulled by the police? Rachel awalnya sempat komplain terkait barang yang mereka bawa karena dia pikir mereka hanya akan melinting saja tanpa harus menghirup bubuk haram, di mana Cassius yang tahu jika Rachel adalah wanita baik menjelaskan jika mereka tidak akan menyentuhnya karena barang itu bukan untuk mereka, melainkan hanya untuk kenalan mereka saja. Singkat cerita, sampailah Cassius dan Rachel di tempat pesta. Mereka tampak menikmati pesta anak muda itu seolah tidak memiliki beban pikiran dalam hidupnya. Hingga tak lama, Cassius terpaksa harus meninggalkan Rachel lantaran dia harus bertugas bersama sang kakak yang sudah menunggunya di luar gedung.
Karena bingung harus ngapain, Rachel akhirnya mengeksplor rumah tempatnya berpesta. Dan ketika melihat salah satu pintu kamar melenge, ia lantas mengintip isi kamar yang di dalamnya terdapat 2 orang wanita sedang mempersiapkan bubuk haram untuk segera mereka hirup. No way, that shit's addictive. Judgy much? Beberapa kali Rachel menolak tawaran para pecandu itu yang pada akhirnya menerima setelah mereka mengolok Rachel sebagai anak yang terlalu baik, sehingga Rachel yang ingin dianggap dewasa dan baragajul pun mencoba menghirup sedikit yang malah berakhir seperti ini. Stop playing around. Someone call an ambulance. Pada akhirnya Rachel dinyatakan meninggal akibat overdosis dan tepat di hari pemakamannya, Andy pun pulang untuk mengantarkan sang anak pada peristirahatan terakhirnya. Mendapat kabar dari istrinya jika sebentar lagi barang sang anak akan segera dikemasi, lantas pergi ke kamarnya karena siapa tahu ada beberapa barang yang ingin dia simpan sebagai kenang-kenangan. Ketika sedang terduduk di kamar anaknya itulah, Andy tak sengaja mendengar notifikasi pesan masuk dari HP milik Rachel yang ternyata pesan itu berasal dari pacar sang anak yang khawatir karena beberapa hari ini tidak mendapat kabar, dan entah setan apa yang merasuki Andy. Hanya dengan beberapa pesan itu, ia memutuskan untuk mencari pacar sang anak yang dia yakini ikut terlibat dalam kasus kematiannya. Cassius sendiri pergi ke tempat rekan pengedarnya yang sesampainya di sana, dia malah mendapatkan berita buruk terkait Rachel yang meninggal akibat overdosis, sehingga Cassius yang terlampau marah pun langsung menghajar temannya saat itu juga. Rachel's dead. Stop messing around, man. Bullshit. I don't know what to say, man. Like, we thought you knew. Don't tell me to calm down! The funeral was 3 days ago, mate. Cash! Ketika sedang berjalan pulang, Cassius berpapasan dengan Andy yang sedang mencarinya. Namun karena mereka tidak saling kenal, Andy hanya membiarkan dia lewat dan melanjutkan perjalanannya ke tempat Cassius tadi mengirimkan lokasinya. Sesampainya di lokasi tujuan yang ternyata adalah pabrik barang haram sekaligus tempat begituan, Andy langsung menghabisi orang-orang yang ada di sana tanpa bertanya, apalagi menjelaskan tujuannya. Sesampainya di pusat tempat itu, ia bertemu dengan 2 rekan Cassius yang tadi, dan setelah menghabisi salah satu dari mereka, Andy berniat menginterogasinya terlebih dahulu. Namun belum juga pertanyaannya terjawab, tiba-tiba Where is he? I don't know. Just bound. Wrong detail, Centurion. Di perjalanan pulang, Martin mempertanyakan terkait apa yang terjadi kepada Andy sampai dia melakukan aksi gila seorang diri, memintanya segera berhenti, mengingat usia mantan bosnya itu sudah tidak muda lagi, karena menurutnya hal itu sama saja dengan bundir meski dengan cara yang berbeda. What have you got yourself into now? You can't keep doing this. You're in pain. You're craving that adrenaline hit like being in contact. It's just time showing you the truth. Sesampainya di rumah, Andy yang sedang membakar sampah dihubungi oleh istrinya yang khawatir Andy akan melakukan balas dendam karena ia tahu ponsel milik Rachel kini sedang dipegang oleh Andy, membuatnya percaya jika saat ini dia pasti akan melakukan pergerakan. I noticed you took her phone. Do you know it? Her code? She respected you more than you thought, you know. It's the birth year of beloved Core. Thank you. Be careful. Setelah tahu password HP sang anak dari istrinya, Andy mulai melihat isi di dalam HP tersebut, terutama galeri sang anak yang dipenuhi dengan gambar dia bersama sang pacar. Dan setelah mengingat-ingat pembantaian yang dia lakukan, Andy baru sadar jika dirinya sempat berpapasan dengan Cassius dan malah membiarkannya pergi.
Cassius sendiri saat ini sedang jajan kebab di salah satu tempat kesukaannya, dan ketika dia sedang melamun, tiba-tiba saja datang 3 orang pemuda menyebalkan mengganggu lamunannya, sehingga Cassius yang tidak ingin rungsing pun memilih meninggalkan mereka daripada harus melawannya. Ketika sedang berjalan di luar, Cassius yang mendengar percakapan 3 orang tadi menghina dia cukup brutal tentu sangat tidak tahan dan memutuskan untuk menghabisi mereka. Namun sebelum itu terjadi, Eva datang menjemput si adik tepat sebelum baku hantam terjadi. Get in the car. Di dalam mobil, Eva tak henti-hentinya untuk meminta Cassius agar tetap tenang, di mana hal itu tentu tidak bisa dia terima, mengingat orang yang sangat dia sayangi baru saja meninggal akibat kesalahannya. Her death is not your fault. Who else could possibly be to blame? She's not the only one. Eva menjelaskan jika alasan kematian Rachel bukanlah overdosis, melainkan keracunan akibat barang yang dia konsumsi sudah dicampur sesuatu oleh orang tak bertanggung jawab, di mana hal itu pasti dilakukan oleh beberapa pihak yang sangat menginginkan kehancuran bisnis ayah mereka. Someone's making a play. Setelah membersihkan diri, Andy pergi menemui beberapa mantan pasukannya di sebuah kafe. Ada bapak botak bernama Harper, pria berkumis bernama Stringer, dan satu lagi yang tiada lain adalah Martin, untuk saling bercerita terkait masa lalu ketika mereka masih berada di medan perang. I remember his first patrol in Afghan. Sound of incoming rounds start cracking overhead. Banyak kejadian buruk terjadi, bahkan beberapa rekan mereka harus meninggal, dan 4 orang yang saat ini sedang bercengkrama sambil meminum kopi adalah sisa yang masih hidup dari kejamnya perang. Dan alasan utama pertemuan ini untuk berbelasungkawa kepada Andy yang baru saja kehilangan anak sematawayangnya. I have some friends. And those still living with the scars. Ditemani Harper, Andy pergi membeli senjata laras panjang dari seorang makelar. Tampaknya si penjual sudah mengetahui siapa Andy sebenarnya dan alasan kenapa dia membeli senjata. Bahkan si penjual sempat memperingatkan Andy agar ia tidak bertindak terlalu jauh. Do you have any idea how much shit you stirred up? I make a point of not getting involved in other people's business. Go on. Setelah Andy pergi, si penjual langsung menghubungi seorang kenalannya bernama Kalan untuk memperingatkan jika dia berada dalam bahaya. Namun belum juga tersambung, Andy tiba-tiba kembali masuk untuk menanyakan siapa Kalan yang sebenarnya. I tell you, stop. Tak ingin membuang waktu di tempat itu, Andy meminta bantuan Harper yang juga datang karena khawatir terjadi sesuatu kebarannya, di mana Harper ini malah harus membersihkan kekacauan yang Andy perbuat. Deal with this, will you? Find out where Callan is. Kembali pada Cassius, saat itu ia bertugas untuk mengawasi di dalam mobil, sedangkan Eva akan melakukan transaksi seorang diri. Namun entah apa yang terjadi, seseorang tiba-tiba saja datang dengan membawa senjata, melakukan tembakan beberapa kali, sehingga Cassius yang takut Eva kenapa-napa langsung menyusulnya saat itu juga. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tepat di sore hari, Eva dan Cassius berada dalam kondisi terikat dan dibawa ke sebuah tempat yang antah berantah, sangat jauh dan tak mungkin bisa ditemukan oleh siapapun. Rupanya mereka ditangkap oleh anak buah ayahnya sendiri yang tiada lain adalah Kalan, yang ternyata si Kalan ini berniat untuk menghabisi mereka berdua karena merasa dendam dengan si bos. Dan ketika si Kalan hendak mengeksekusi Cassius, tiba-tiba di tengah kekacauan itu, Cassius berhasil melarikan diri. Andy yang melihat hal itu tentu berusaha untuk mengejarnya. Namun karena Cassius memakai kendaraan, tentu dia lebih cepat sehingga Andy harus kehilangan Cassius untuk yang kedua kalinya. Meski kehilangan Cassius, masih ada Eva yang sedang sekarat. Martin mencoba untuk menyelamatkan Eva dan menanyakan tentang arah tujuan Cassius saat ini, di mana Martin yang sedang berusaha mengumpulkan informasi malah dibuat kesal dengan apa yang baru saja Andy lakukan. What are you doing? Who are you? Where would he go?
Warehouse, other side of town. Cassius berhasil sampai ke rumahnya dengan selamat. Ia langsung disambut dengan jamuan mewah dari sang ayah, berharap Cassius bisa melupakan kejadian yang telah menimpanya. What's going on? What do you want? Di sana si ayah juga memberitahu terkait alasan kenapa Callan berniat menghabisi Cassius dan Eva, di mana kursi kepemimpinan yang saat ini ia inginkan. Namun meski begitu, si ayah tidak akan memberikan kesempatan itu karena Callan sangat serakah dan tak tahu rasa hormat, menjadikannya sangat tidak pantas untuk mendapatkan posisi ini. Your involvement with her created a lot of activity. The kind of activity that's bad for my business. Selain tentang Callan, si ayah juga memperingatkan Cassius agar tetap berhati-hati karena sosok yang sangat tidak ingin dia lihat, yaitu Andy, sudah mulai bergerak untuk menghabisi orang-orang yang sudah terlibat dalam kematian Rachel. The reason I picked you up, for your own safety. Now this man wants to take something away from me, Andrew Coleman, Rachel's father. Singkat cerita, Andy sudah berada di rumah sedang menikmati kopi di pagi hari. Namun tak lama, dia mendapatkan panggilan dari sang istri yang kebetulan tak sempat ia jawab, disusul dengan pesan suara yang mengatakan jika saat ini istrinya sedang ditawan oleh seseorang. Dan belum juga pesan itu selesai Andy dengarkan, tiba-tiba beruntung Harper Chase berhasil datang tepat waktu menyelamatkan Andy, sehingga mereka langsung pergi dari sana dengan beberapa anak buah kiriman ayah Cassius yang masih mengejarnya. Menggunakan teknik pura-pura kabur, Andy Chase berhasil menghabisi pasukan tersebut dan kembali melarikan diri ketika mereka ada kesempatan. Tepat di sebuah kompleks bangunan terbengkalai, Andy Chase rupanya sudah ditunggu di tempat itu oleh pasukan yang lain, sehingga Andy Chase langsung memasuki salah satu gedung agar mereka bisa menembaki musuh dari atas. Harper berhasil mendapatkan pemimpin musuh dan langsung menginterogasinya terkait kemana mereka membawa istri bosnya pergi. Namun karena si pimpinan tidak tahu apa yang mereka bicarakan, Harper pun tak punya pilihan lain selain menghabisinya saat itu juga. Look, I'll tell you. Si ayah yang mendapat kabar dari pengawalnya terkait pasukan mereka yang sudah habis oleh Andy pun lantas memerintahkan anaknya untuk menaiki mobil karena si ayah tahu jika sebentar lagi Andy akan segera sampai ke rumah mereka. Benar apa yang si ayah perkirakan, Andy tiba-tiba datang dan langsung memasuki mobilnya. Hal pertama yang Andy tanyakan adalah kemana dia membawa istrinya pergi. Namun si ayah sama sekali tidak tahu dan malah memprovokasi jika istrinya mungkin sudah pergi jauh meninggalkan Andy. Sehingga tentu hal tersebut memicu kemarahannya dan langsung habisinya saat itu juga. You know why I'm here. I killed her. Where's Elaine? Nobody takes from me. You see, actions have consequences. Setelah mengeksekusinya, Andy segera pergi meninggalkan tempat itu, meninggalkan Cassius yang berada di mobil lain, di mana Andy lantas menanyakan kepada Martin apakah membiarkannya hidup adalah keputusan yang benar. Done. Beberapa hari kemudian setelah menjalankan misi, Andy CS kembali berkumpul untuk sekedar merayakan keberhasilan mereka. Namun di tengah perayaan itu, tiba-tiba
Rupanya Martin CS sebenarnya tidak ada, melainkan hanya ada dalam pikiran Andi saja, karena ternyata Martin, Stranger, dan Hyper sudah meninggal ketika masih di medan tempur, di mana Martin yang sudah menyadari kesendiriannya tidak melawan sedikit pun ketika Cassius mengarahkan senjata kepadanya. Sorry. Tamat, ending yang sangat membagongkan.